Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya, yaitu kalkulus integral. Metode yang kali ini akan saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Baik, saya akan mendeskripsikan deskripsi dari mata kuliah kalkulus integral. Mata kuliah ini akan membahas tentang segala bentuk integral tertentu maupun integral tak tentu. Adapun CPL Prodi yang akan dibebankan pada mata kuliah saya yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, memahami dirinya secara utuh sebagai sarjana matematika, mampu bekerja dalam tim dengan memanfaatkan pengetahuan matematika secara kelompok maupun mandiri, kemudian penguasaan konsep matematika untuk merencanakan pembelajaran yang berbasis ipteks. Baik, setelah ada CPL Prodi akan dibagi lagi menjadi CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 3 CPMK yang akan ada pada mata kuliah saya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep serta menyelesaikan soal-soal integral fungsi dan mempresentasikannya. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan konsep integral untuk bentuk trigonometri. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menelaah konsep dan menyelesaikan persoalan integral tertentu dan mempresentasikannya. Dari CPMK itu akan ada sub-sub CPMK untuk mata kuliah ini. Dari sub CPMK 1 lahirlah beberapa sub CPMK. Yang pertama adalah mampu mengklasifikasikan konsep-konsep integral fungsi serta menyelesaikan berbagai masalah pada konsep-konsep integral fungsi dan membedakan hasil telaah konsep-konsep integral fungsi dalam bentuk presentasi. Yang kedua, dari sub CPMK 2 lahirlah sub-sub CPMK, yaitu mampu membedakan konsep integral bentuk trigonometri menggunakan metode reduksi dan metode integral parsial, kemudian menggunakan konsep integral berbentuk trigonometri. Yang ketiga yaitu dari CPMK 3 lahirlah beberapa sub CPMK, yaitu mampu menjelaskan hasil dari suatu fungsi yang diberi batasan serta menghitung panjang busur kurva serta menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva tersebut serta mampu menghitung luas permukaan dan volume ruang 3 dimensi serta menghitung volume benda putarnya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu integral fungsi, integral trigonometri, integral tak tentu, integral parsial dan integral tertentu serta menghitung luas dan volume benda putar. Adapun evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah saya yaitu menggunakan metode uraian. Bentuk tesnya adalah uraian. Non-tesnya adalah rangkuman mahasiswa serta cara pelaksanaan lisan maupun tertulis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Karena kalian semua sudah lulus, dianggap lulus baru masuk ke kalkulus integral, berarti kalian semua sudah tahu sebelumnya tentang pembelajaran sebelumnya yaitu kalkulus diferensial. Oke, kita masuk dulu ya. Judul pembelajaran di sini adalah mampu menjelaskan konsep-konsep integral fungsi tak tentu dan mampu menjelaskan konsep-konsep integral fungsi eksponen. Nah, di sini apa itu integral? Antiturunan dari sebuah fungsi. Nah,
berarti turunannya 10 X. Nah, ini semua adalah turunan dari sebuah fungsi. Nah, silakan kita buat kelompok 4 orang, silakan. Hubungkan antara fungsi turunan ke integral itu apa yang dapat disimpulkan dari itu. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Silakan. Silakan ini maju. Ayo. Pak Ida. Sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6 dengan turunan dy per dx sama dengan 2x, dimana integral dari 2x dx adalah x pangkat 2 ditambah c. C itu merupakan komplement. Kemudian yang kedua, y sama dengan 6x ditambah 2 dy dx nya sama dengan 6 atau 6x 6 atau 6x. Nah, di sini dia tidak ada. Nah, jadi integral dari 6x dx sama dengan 6x plus c. C merupakan yang merupakan komplement, atau ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 plus komplementnya, sehingga hubungan antara turunan dari
kalau misalnya integral a pangkat u sama dengan 1 per ln u a pangkat u plus c. Berarti misalnya kalau misalnya kita mau kasih contoh, misalnya a pangkat 2x, maka 1 per ln 2x a pangkat 2x, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada a pangkat u, a merupakan suatu konstanta. Jadi misalnya 2e pangkat integral eksponensial seperti ini. Di sini ada integral a pangkat x dx, yang mana integralnya adalah 1 per ln dari x a pangkat x plus c. Nah, kalau kalian lihat di situ yang di bawahnya ada integral a pangkat u itu kita bisa dimisalkan. Jadi u itu bisa dijadikan misal u itu merupakan x, atau u misalnya 2x. Jadi u itu untuk dijadikan misal. Jadi di sini kalau misalnya integral a pangkat u sama dengan 1 per ln u a pangkat u plus c. Berarti misalnya kalau misalnya kita mau kasih contoh, misalnya a pangkat 2x, maka 1 per ln 2x a pangkat 2x, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada a pangkat u, a merupakan suatu konstanta. Jadi misalnya 2e pangkat 2x plus c, gitu. Mudah kan? Oke, siapa yang mau kasih contoh integral eksponensial? Silakan maju.